Pemirsa, 3 orang saksi pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Ya, salah satu saksi Okta mengungkap bahwa tersangka Peggy Setiawan tidak ada di rumah kontrakan Pak RT. Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina, Okta, telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Okta menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam dan dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Okta menjelaskan para penyidik kasus Vina tidur bersama di rumah kontrakan milik Pak RT. Okta pun menyebut Peggy saat itu tidak ada di rumah Pak RT. Itu tidur ya? Tidur situ ya. Pastikan ya di kontrakannya Pak RT. Iya betul. Oke, termasuk dengan anak Pak RT itu. Termasuk kan dia yang megang kunci Pak. Gak mungkin kalau nggak megang kunci kita nggak bisa masuk dong. Itu pada saat nginep di rumah Pak RT sekira pukul berapa, masih ingat nggak? Sekitar jam 10 lebih lah. 10 malam. Iya. Itu setelah tadi mohon maaf setelah minum-minum. Iya. Betul. Setelah dari depan rumah Hadi. Oke. Tapi dengan tersangka Peggy itu seperti apa kenalnya? Hanya sekedar kenal Pak. Pada di lokasi tidak ada. Tidak ada. Total ada 3 saksi kasus Vina yang diperiksa Polda Jawa Barat hari ini, yakni Okta, Pramudia, dan Teguh. Mereka datang dengan didampingi belasan pengacara untuk memberikan keterangan baru di kasus Vina. Menurut para saksi, keterangan yang diberikan saat penyidikan 2016 lalu berada di bawah tekanan sehingga berujung pada 5 orang rekan mereka menjalani hukuman seumur hidup. Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini masih menimbulkan banyak pertanyaan dan kita akan membahasnya dengan pendamping saksi dan juga terpidana kasus Vina sekaligus Sekretaris Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan Peradi, Nikolai Aprilindo. Halo, selamat siang Pak Nikolai. Selamat siang. Ya Pak, ini Peradi mendampingi saksi dan juga terpidana kasus Vina dan Eki untuk pemeriksaan saksi kemarin. Apa saja sih Pak yang ditanyakan oleh polisi kepada para saksi? Ya, mereka menanyakan seperti biasa yang secara normatif aja tentang keberadaan saksi, locus dan tempus delicti-nya, corpus delicti-nya, kemudian mereka saling mengenal atau tidak, dan pada saat kejadian mereka ada di mana. Nah, itu ditanyakan oleh penyidik. Dan saya melihat bahwa penyidik cukup humanity dan cukup kooperatif menanyakan mereka. Dan ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau kasus ini tidak mencuat ke publik dan tidak didampingi oleh berbagai kalangan pengacara atau lawyer, maka ini akan terjadi kasus seperti yang tahun 2016 kalau tidak didampingi. Iya. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami yakin bahwa ini akan berjalan dengan baik, apalagi sudah ada instruksi dari Presiden kepada Kapolri untuk membentuk tim khusus untuk membuka tabir kebobrokan daripada penyelesaian kasus Vina ini sejak tahun 2016, dan ini menyangkut masalah masa depan orang, nasib orang, dan masalah nyawa orang. Juga kami sangat berempati dan bersimpati terhadap keluarga Vina dan Eki yang telah kehilangan 2 putra-putrinya. Kami sangat kehilangan, sehingga kami merasa perlu untuk ini dibongkar sejelas-jelasnya, terang-terangnya. Ya, Pak Nikolai, kalau kita runut sedikit ke belakang begitu Pak Nikolai, ini kesaksian seperti apa yang kemarin ini dicabut, Pak Nikolai? Jadi menurut keterangan mereka ya, waktu itu kan kami tidak dampingi di tahun 2016 itu, kami tidak dampingi. Menurut keterangan dari para saksi yang diperiksa saat itu, mereka di bawah tekanan, di bawah intimidasi, dan di bawah paksaan untuk mengakui apa yang mereka tidak perbuat, apa yang mereka itu terpidana, 5 terpidana khususnya itu. Kemudian para saksi juga mendapat tekanan-tekanan itu. Tapi ada alhamdulillah 2 orang saksi yang si Syafudi dan Okta ini mereka tetap konsisten dalam kesaksian mereka. Sedangkan si Pramudia dan Teguh ini mereka terpaksa harus merekayasa pengakuan, memenuhi keinginan penyidik saat itu, karena mereka merasa keselamatan mereka, dan mereka juga merasa bahwa
kalau mereka tidak mengikuti itu maka mereka akan ikut-ikutan dijebloskan dalam penjara. Itu pengakuan mereka ya Iya. kepada kami saat mereka datang ke kantor kami ke Praudi Tower itu. Iya, Pak Nikolai, saya ingin bertanya sedikit, apakah para saksi yang ada damping ini kemarin sempat menceritakan bagaimana bentuk-bentuk intimidasi yang mereka rasakan, Pak? Ya, bentuk intimidasi itu baik secara fisik maupun secara psikis, gitu. Jadi dua bentuk intimidasi secara fisik maupun psikis. Tapi yang terberat adalah secara psikis. Nah, itu psikis. Begitu. Berarti sudah dikonfirmasi ya dari para saksi bahwa ada intimidasi dari polisi ke para saksi pada 2016 lalu ya? Ya, mereka yang mengakui itu kepada kami ya. Baik. Kami tidak menyaksikan itu, tapi mereka mengakui itu. Dan bagi kami nanti misalnya itu dikabulkan PK, ini kan akan disidang lagi kalau PK. Kami bisa minta untuk saksi verbalisan yang memeriksa pada saat itu dihadirkan. Baik. Selanjutnya, apakah ada langkah hukum selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh Peradi? Ya, kami akan menempuh langkah hukum sesuai dengan permintaan dari para terpidana melalui ibu mereka, kakak mereka, melalui keluarga mereka, dan juga para saksi yang hadir pada saat diantar oleh Kang Deddy beberapa hari yang lalu ke Pradi Tower. Mereka minta untuk kami lakukan semacam peninjauan kembali dalam kasus ini untuk membuka tabir kebobrokan daripada proses hukum dan penegakan hukum serta vonis yang telah mereka terima guna mereka mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Karena kami melihat di sini bahwa mereka sama sekali hak-hak hukum mereka itu terlanggar karena dalam penyidikan menurut mereka sekali lagi, mereka tidak didampingi oleh pengacara atau lawyer. Baik. Itu dalam penyidikan di Polres, baik di Polsek maupun di Polres Kota Cirebon, maupun kemudian ditingkatkan ke Polda Jabar. Yang sekarang atau Jadi, yang 2016 lalu, Pak? Yang 2016, ketika 2016 yang lalu, mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum atau penasihat hukum atau pengacara atau lawyer. Mereka tidak didampingi, sehingga mereka juga merasa secara psikis mereka terbebani dan ketakutan. Apalagi mereka ini adalah orang-orang kuli bangunan yang masyarakat yang pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Ini sangat riskan dan sangat tidak manusiawi perlakuan seperti itu. Bagi kami ini suatu tindakan yang amoral kalau bagi kami. Pak Nikolai, kalau andaikan memang ada peninjauan kembali terhadap kasus ini, Pak, ini akan seperti apa nantinya, persidangannya seperti apa, dan kemungkinan apa yang akan terjadi, Pak, terhadap para terpidana yang saat ini masih ada di dalam tahanan, Pak? Ya, kalau terjadi peninjauan kembali, insya Allah kalau itu dikabulkan untuk peninjauan kembali, maka itu kan disidang, dan mereka akan kami minta untuk dihadirkan dalam persidangan. Supaya kita bisa mengorek lebih jelas keterangan-keterangan mereka secara jujur, secara detail. Karena begini, Mas, profesi kita, profesi advokat atau pengacara atau lawyer ini adalah profesi novitium nobile, officium nobile. Officium nobile itu profesi mulia. Kami tidak akan membela orang yang berbohong atau orang yang tidak jujur, dan itu akan ketahuan kalau mereka berbohong atau tidak jujur. Kami akan membela orang yang tidak melakukan sesuatu, namun mereka dituduhkan melakukan, atau orang yang betul melakukan sesuatu tetapi mereka mengakui perbuatannya, dan kami akan membela untuk meringankan hukuman mereka. Insya Allah bisa membebaskan mereka dari jeratan hukum. Pak, hari ini kan kuasa hukum Peggy Setiawan akan ke lokasi yudisial untuk meminta pengawasan pra-peradilan yang pihak Peggy ajukan. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, itu adalah hak hukum mereka. Mereka berhak untuk mengadu ke Komisi Yudisial. Dan untuk itu saya juga minta kepada Komisi Yudisial untuk segera menanggapi pengaduan-pengaduan itu dengan cepat. Karena kami punya pengalaman bahwa pengaduan itu hampir berulang tahun, sampai sekarang dengan berbagai alasan belum ada penyelesaian secara komprehensif gitu. Jadi kami minta, karena kasus ini kasus yang cukup menjadi perhatian publik dan mendapat perhatian khusus juga dari Presiden Republik Indonesia maupun Kapolri,
maupun seluruh lapisan komponen masyarakat memberikan perhatian ini, Komisi Yudisial juga harus sigap. Demikian juga dengan LPSK, Lembaga Penjamin Saksi dan Korban, itu mereka juga harus jemput bola, harus sigap untuk melindungi para saksi yang saat ini memberikan kesaksiannya, dan juga melindungi orang-orang yang berada dalam lingkaran kasus ini, dalam hal ini sebagai keluarga terpidana maupun keluarga saksi. Jadi LPSK harus berperan aktif juga di sini. Baik. Sehingga LPSK itu punya fungsi. Kalau tidak, LPSK itu ya kita lihat bahwa hanya menunggu laporan ya. Harus jemput bola ya, Pak. Baik. Harus jemput bola. Bapak juga ada rencana untuk melaporkan ke LPSK nggak, Pak? Saksi-saksi yang Anda dampingi, Pak? Kenapa? Apakah Anda juga akan melakukan langkah untuk meminta LPSK untuk klien-klien yang Anda dampingi, Pak? Itu seperti saya sampaikan tadi, diminta atau tidak diminta, LPSK itu harus jemput bola. Baik. Karena kasus yang menjadi perhatian publik dan perhatian dari Presiden, ya? negara. Baik, Pak Nikolai. Ya. Terima kasih untuk informasinya pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Iya, kalau kita tadi sudah mendengarkan dengan jelas bagaimana Pak Nikolai menjelaskan bahwa LPSK ini punya peran yang penting, seperti informasi yang satu ini, pemirsa. LPSK ini saat ini memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, LPSK memastikan bahwa para saksi terkait akan mendapatkan perlindungan demi rasa aman dan juga nyaman. Hingga kini sudah ada 10 orang yang memohon perlindungan pada LPSK. Menurut Ketua LPSK Ahmadi, kasus ini memiliki tantangan dalam penelaahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu, sehingga permohonan ataupun pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Dan mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Bagi LPSK, yang terpenting adalah rasa aman dan nyaman terhadap saksi. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses pelindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan, dan tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga, kita semua tahu, berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu, karena di saat yang bersamaan saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut. Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta penyidikan lanjutan kasus Vina ditunda terlebih dahulu. Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara
pidana formil, dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke